Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait langkah-langkah perhitungan derajat kejenuhan jalan perkotaan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi cukup banyak terkait parameter-parameter apa saja yang kita gunakan untuk menghitung derajat kejenuhan. Nah, jadi memang cukup sedikit, ya, lebih sedikit dibandingkan infrastruktur lainnya seperti simpang apil, ya, dan jalan antar kota, kemudian jalan bebas hambatan, rekan-rekan. Nah, oke, kita mulai. Mohon izin untuk share screen. Oke, oke, kita mulai rekan-rekan. Nah, jadi di pertemuan keempat sesi pertama ini kita akan membahas terkait langkah perhitungan derajat kejenuhan jalan perkotaan. Nah, mungkin kalau misalkan rekan-rekan sudah melihat di materi yang saya kirim di Drive, nah itu memang cukup sedikit dan cukup relatif lebih mudah rekan-rekan. Sebagai permisalan, rekan-rekan dapat lihat gambar di layar rekan-rekan. Nah, gambar di layar ini merupakan salah satu jalan perkotaan di daerah Jakarta. Nah, rekan-rekan dapat bayangkan ya, kalau secara visual di gambar ini satu jalur itu ada 4 lajur, belum ditambah jalur lambat, ini masih macet rekan-rekan. Nah, bayangin rekan-rekan, jadi memang sebegitu padatnya Jakarta, sampai-sampai jalan dibuat selebar apapun masih nggak mampu menampung rekan-rekan. Mungkin coba rekan-rekan bisa tebak, tulis di kolom chat kira-kira derajat kejenuhan pada gambar berikut itu kira-kira berapa. Kuncinya dua ya, apakah mendekati 0 atau mendekati 1. Coba rekan-rekan boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau prediksi saya ini bisa di angka 0,6 sampai 0,8 mungkin ya. Jadi kita mulai rekan-rekan. Jadi untuk pembahasan kali ini memang kita cukup membahas langkah-langkah perhitungan saja rekan-rekan ya, terkait jalan perkotaan atau JK. Untuk langkah perhitungan, ya rekan-rekan dapat mengacu pada gambar 4/4 terkait bagan alirnya. Nah, jadi rekan-rekan masih ingat kalau jalan luar kota dan jalan-jalan sebelumnya itu gambarnya berbeda terkait bagan alir. Nah, jadi intinya rekan-rekan jangan menyamakan. Ya. Jadi kesalahan pada umumnya itu adalah rekan-rekan ingin menganalisis infrastruktur apa, tapi pakai bagan alir apa. Nah, itu otomatis rekan-rekan nanti salah. Nah, tentu dari langkah A, ya, dari langkah A sampai langkah F, ya. Nah, itu kita dapat menyelesaikannya dengan 20-an langkah, ya, rekan-rekan. Nah, kira-kira ada apa aja sih langkah-langkahnya, rekan-rekan? Jadi ini adalah soal kita, rekan-rekan. Jadi saya bacakan rekan-rekan. Jadi suatu ruas jalan perkotaan, tipenya 4/2T, lebar lajurnya 3,5 meter. Kelas hambatan sampingnya sangat tinggi, lebar bahunya 1 meter. Ya, jumlah penduduknya itu sebanyak 700.000 jiwa. Ya, nah, ini saya ambil contoh ya, salah satu ruas jalan di daerah Merak. Ya. Di sini ada data kendaraan sebagai berikutnya. Kalau jalan perkotaan, ya sorry ini saya masih salah. Jalan perkotaan itu identik sama 3 jenis kendaraan saja ya. Ada mobil penumpang, kendaraan berat atau sedang, dan sepeda motor. Nah, dengan masing-masing arah rekan-rekan ya. Jadi pertanyaannya adalah hitunglah kapasitas, yang kedua hitunglah derajat kejenuhan, dan apa rekomendasi penanganannya. Gitu ya. Nah, dari ketiga pertanyaan ini dapat kita selesaikan dengan 20-an langkah rekan-rekan. Langkah pertama rekan-rekan ya, seperti biasa rekan-rekan harus mengubah volume kendaraan dari yang satunya kendaraan per jam ke SMP per jam. Nah, di sini saya tidak bosan-bosan mengingatkan ya. Yang pertama yang kita gunakan itu menggunakan formulir JK2. Ya, rekan-rekan. Formulir JK2. Oke, rekan-rekan. Nah,
sebelum jauh kita melangkah terkait mengubah, ya rekan-rekan pastikan menggunakan blok warna untuk mempermudah. Ya, di sini untuk yang kendaraan per jam, ya ini saya beri blok berwarna kuning. Ya, sedangkan untuk yang satuannya SMP per jam, itu saya beri blok berwarna hijau. Ya, rekan-rekan ya. Nah, jadi rekan-rekan, ya, di soal kita hanya punya satuan kendaraan per jam. Jadi yang saya beri blok berwarna kuning. Ya, jadi yang saya beri blok berwarna kuning, ini rekan-rekan harus ubah ke satuan SMP per jam yang saya beri blok berwarna hijau. Saya ambil contoh untuk sepeda motor yang arah Merak. Yang ke arah Merak, sepeda motor, nah itu satuan kendaraan per jamnya itu sebesar 1878. Oke. Nah, kemudian kita kalikan EMP-nya itu sebesar 0,25. Sehingga didapatkan hasil sebesar 470 SMP per jam. Nah, begitu seterusnya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan setelah menghitung yang sepeda motor, ya tentu rekan-rekan juga harus menghitung yang kendaraan berat dan yang mobil penumpang. Rekan-rekan ya. Nah, baru setelah kita menghitung secara keseluruhan, kita dapat menghitung arus total per arah atau Q total. Q. Ya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja angka-angka yang sudah kita dapat sebelumnya, kita jumlahkan ke samping membacanya ya rekan-rekan. Jadi didapatkan data hasil sebesar 1742 SMP per jam. Nah, angka tersebut didapat dari 984 dari mobil penumpang, lalu kemudian 288 itu dari kendaraan berat, dan sepeda motor itu sebesar 470. Nah, jadi didapatkan hasil sebesar 1742 SMP per jam. Nah, itu baru satu arah rekan-rekan. Jadi setelah menghitung arah Merak ya, atau di arah X, nah kita lanjut ke arah berikutnya. Ya, selanjutnya. Nah, baru rekan-rekan setelah kita menghitung dari masing-masing arah, kita bilang arah X dan arah Y, kita dapat menghitung Q total. Q total ini merupakan penjumlahan dari masing-masing arah. Ya, di sini didapatkan data hasil sebesar 8.092 kendaraan per jam. Ingat, ini contoh ya untuk yang kendaraan per jam. Jadi didapat dari hasil 3.102, ini yang arah 1 ya arah Merak, ya, ditambah dengan Q total arah 2, 4.990. Ini yang arah Cilegon. Nah, jadi dari dua arah kita sudah mendapatkan data jumlah kendaraan yang lewat sebanyak 8.092 kendaraan per jam. Hal tersebut juga berlaku pada perhitungan yang SMP per jam. Jadi rekan-rekan jangan sampai salah. Oke, rekan-rekan. Langkah keempat kita dapat menghitung pemisah arah. Ya, pemisah arah. Nah, di sini untuk menghitung pemisah arah, salah satu contoh ya untuk yang arah Merak. Nah, untuk arah Merak itu didapatkan hasil sebesar persentasenya 0,38 atau sama dengan 38%. Nah, angka tersebut didapat dari Q arah 1 dibagi dengan Q total. Sorry, Q total ya. Jadi Q total. Jadi Q arah satunya sebesar 3.102, kemudian dibagi dengan 8.092. Nah, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,38 atau sama dengan 38% jika kita ubah. Kita semua dapat lihat bahwasanya yang ke arah Merak hanya 38%. Berarti sisanya 100 dikurang 38 itu adalah sisanya 62% yang ke arah Cilegon. Artinya orang-orang lebih banyak ke arah Cilegon dibandingkan ke arah Merak. Nah, baru sehingga kita dapat menghitung pemisah arah ya. Nah, jadi pemisah arah ini kita dapat menggunakan persamaan ya. Q1 dibagi dengan Q1 ditambah Q2. Ya, jadi Q1-nya ditambah 62. Jadi didapatkanlah pemisah arahnya sebesar 38. 0,38 atau 38%. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung FSMP, yaitu adalah faktor SMP. Nah, faktor SMP ini didapatkan hasil sebesar dari rumus Q total SMP per jam
ya, itu sebesar 4.670 SMP per jam, ya ingat rekan-rekan. Ya, itu sebesar 8.092. Nah, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,6 untuk faktor SMP atau FSMP. Oke. Jadi ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar ya rekan-rekan. Oke, kita lanjut. Waktu sudah habis ya rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan kita dapat lihat di langkah berikutnya. Kita dapat lihat rekan-rekan ya. Di langkah berikutnya kita dapat mengubah formulir. Ya, formulirnya itu cukup digeser. Jadi dari 6 langkah itu kita menggunakan formulir JK2. Oke, sebentar rekan-rekan ya. Ngelag ya. Sebentar. Mohon maaf, Zoom-nya terkendala sepertinya. Ih, mohon maaf rekan-rekan, tadi ada kendala dari Zoom sepertinya. Jadi videonya kepisah kayaknya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi untuk sesi ini ada 2 video ya. Tadi video pertama tadi keputus oleh adminnya kalau nggak, sepertinya ya. Jadi kita lanjutkan. Oke, kita lanjut rekan-rekan ya. Semoga tidak ada kendala lagi ya. Nah, jadi di langkah ketujuh ya, kita dapat menghitung atau menentukan kecepatan arus bebas dasar atau VBD. Di mana di VBD ini kita dapat mengacu pada tabel 4-12. Di mana di tabel 4-12 ini intinya kita nanti akan dapat menghitung kecepatan arus bebas mobil penumpang atau VB, VBD rekan-rekan ya. Nah, untuk sampai tahap menghitung blok berwarna hijau harus ada 4 parameter yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kecepatan arus bebas dasar. Nah, rekan-rekan di tabel 4-12 itu dibedakan berdasarkan pertama tipe jalannya.
Nah, kalau di jalan perkotaan itu dia cukup banyak variasinya ya. Mulai dari 4/2T, 6/2T, 8/2T, atau bahkan 2/2 double T. Nah, jadi jalan perkotaan ada kemungkinan kita membangun dengan median atau tanpa median, rekan-rekan. Nah, di sini di tabel 4/12 juga ada 3 jenis kendaraan ya. Ada mobil penumpang, lalu ada KS dan SM. Lalu kemudian di paling kanan ini adalah rata-rata semua kendaraan. Nah, yang kita pakai itu adalah yang rata-rata, 57. Nah, kenapa rata-rata, rekan-rekan? Karena kalau misalkan di jalan perkotaan, itu 3 kendaraan ini hampir bobotnya atau jumlahnya hampir sama. Nah, jadi kita buat rata-ratanya. Jadi rata-ratanya sebesar 57, kita masukkan ke tabel berikut. Oke, selanjutnya di langkah ke-8, kita lebar jalur. Dapat mengacu pada tabel 4/13. Di mana pada tabel berikut, tipe jalannya dibedakan. Ya, baik yang terbagi atau dengan median, atau yang tanpa median. Ya, di sini juga, jika jalan terbagi, ya, yang kita gunakan adalah lebar lajurnya, ya, bukan jalur ya. Nah, kalau jalur itu di jalan tidak terbagi atau 2/2 double T. Sehingga kita dapat dari soal, ya, itu lebar lajurnya itu adalah 3,5%. 3,5 meter. Jadi sehingga didapatkan hasil sebesar 0. Jadi 0 ini kita masukkan pada tabel berikut. Baru kemudian di langkah ke-9 kita dapat menentukan faktor penyesuaian hambatan samping. Ya, di sini kita dapat mengacu berdasarkan tabel 4/14. Nah, gimana di tabel berikut, tipe jalannya masih sama ya. Ada yang terbagi dan ada yang tidak terbagi. Kemudian kelas hambatan sampingnya itu ada 5 kategori. Ya, saya harap rekan-rekan masih ingat. Ada yang sangat rendah atau SR, kemudian R rendah, kemudian S sedang, kemudian T tinggi, dan ST sangat tinggi. Kemudian di sini juga ada lebar bahu efektif. Lebar bahu efektif ini ada 4 kategori. Yang pertama, jika kurang dari 0,5 meter. Yang kedua, jika 1 meter. Yang ketiga, jika 1,5 meter. Dan yang keempat adalah lebih dari 2 meter. Jadi kita sudah didapat dari soal, yaitu tipe jalannya adalah 4/2T, kelas hambatan sampingnya sangat tinggi, dan kemudian lebar bahu efektif adalah 1 meter. Sehingga didapatkan hasil FVBHS sebesar 0,88. Jadi 0,88 kita masukkan. Yang terakhir, parameter terakhir sebelum kita menghitung kecepatan arus bebas itu adalah ukuran kota atau FVUK. Di FVUK ini kita dapat mengacu pada tabel 4/16. Di sini ukuran kota itu ternyata ya dikategorikan berdasarkan jumlah penduduknya. Yang pertama, kurang dari 0,1 juta jiwa. Berarti ini artinya 100.000 rekan-rekan ya. Jadi ini satuannya juta jiwa, berarti kurang dari 100.000. Lalu yang kedua, antara 100.000 sampai 500.000. Yang ketiga, 500.000 sampai 1 juta. Yang keempat, 1 juta sampai 3 juta. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lebih dari 3 juta jiwa. Di soal kita sudah didapatkan data ternyata jumlah penduduknya adalah 700.000 jiwa. Nah, jadi masukkan ke kategori yang ketiga nih. 700.000 berarti masuk di antara 500.000 sampai dengan 1 juta. Sehingga didapatkanlah hasil sebesar 0,95. 0,95 ini tinggal kita masukkan pada tabel. Jadi setelah kita mendapatkan 4 parameter, baru kemudian kita dapat menghitung VB,
Ya, kecepatan arus bebas mobil penumpang. Nah, VB di sini didapatkan hasil sebesar 48. Di mana 48 ini didapat dari rumus VBD ditambah VBL dikalikan FVBHS dikali FVUK. Jadi tinggal kita masukkan saja angka-angka yang sudah kita dapat sebelumnya. Yaitu adalah 57, 57 ditambah 0, dikali 0,88, dikali dengan 0,95. Ya, sehingga didapatkan hasil sebesar 48 km. Nah, dan itu baru yang arah merak rekan-rekan. Jadi rekan-rekan juga nanti dapat menghitung pada arah berikutnya. Oke, rekan-rekan. Oke, sebelum kita lanjut, saya beri waktu selama 1 menit bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, time is up rekan-rekan. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya ya di kolom komentar. Jadi nanti akan saya tampung dan akan saya jawab 15 menit sebelum sesi kedua nanti mulai rekan-rekan ya. Jadi kita lanjut terlebih dahulu. Nah, masih kita menggunakan di formulir JK3. Jadi di JK3 ini ada dua kolom ya rekan-rekan. Kolom pertama tadi untuk menentukan kecepatan arus bebas. Nah, baru yang kedua yang ini ya. Di kolom yang kedua ini pada akhirnya nanti kita akan menghitung terkait kapasitas. Nah, jadi kapasitas ini yang saya beri blok berwarna hijau. Untuk sampai menghitung kapasitas, kita harus menentukan berapa nih? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parameter terlebih dahulu rekan-rekan. Jadi memang cukup banyak. Yang pertama kita menentukan terlebih dahulu kapasitas dasar atau CO-nya. CO ini kita dapat mengacu pada tabel 4 strip 1. Nah, di mana tabel 4 strip 1 ini dibedakan berdasarkan tipe jalan. Nah, yang pertama tipe jalan jika ada medianya. Ya, di sini ada cukup banyak ya. Yang pertama ada 4/2T, kemudian 6/2T, yang ketiga 8/2T. Ingat rekan-rekan ya, kalau ada mediannya, itu yang kita hitung adalah per lajur. Oke, nah di soal kita punya data sebesar 4/2T tipe jalannya. Nah, 4/2T ini berarti artinya satu arah atau satu jalur itu punya 2 lajur. Nah, jadi kita masukkan 1700 dikali dengan 2 lajur. Nah, sehingga didapatkan hasil sebesar 3400. Nah, ingat rekan-rekan ya, jadi kalau ada median, tinggal kita kalikan saja 1700 dikalikan lajurnya berapa. Nah, karena di soal 4/2T, berarti 4 lajur 2 arah. Berarti satu arahnya ada 2 lajur. Itu rekan-rekan. Jadi 1700 dikali 2 sama dengan 3400. Nah, selanjutnya kita menentukan lebar jalur atau FCLJ. Nah, di sini juga rekan-rekan ya saya pertegas kembali, kita dapat mengacu ke tabel 4 strip 3 rekan-rekan. Nah, di tabel 4 strip 3 ini tipe jalannya dibedakan berdasarkan terbagi atau tidak. Artinya ada median atau tidak. Nah, yang pertama jika ada mediannya ya 4/2T, 6/2T, 8/2T. Yang kedua jika tidak ada mediannya.
Di sini 2/2 double T. Oke. Saya pertegas kembali, jadi jika ada mediannya berarti kita menghitungnya lebar lajur. Ingat ya, lajurnya saja. Jika tidak ada mediannya, berarti kita menghitungnya lebar jalur. Jadi secara keseluruhan. Jadi kita punya data di soal, ya ternyata di 4/2 T itu masing-masing lajur itu mempunyai lebar 3,5 meter. Nah, jadi FCLJ-nya sama dengan 1. Jadi 1 ini kita masukkan, ya kita masukkan ke tabel. Selanjutnya kita dapat menentukan pemisah arah, ya, atau FCPA. Ya, oke, FCPA. Nah, FCPA ini rekan-rekan masih ingat ya, kita menggunakan tabel 4/4. Ya, nah, rekan-rekan masih ingat di tabel-tabel awal kita sudah punya. Ya, coba kita mundur sedikit rekan-rekan. Mundur sedikit kita lihat. Nah, di sini ya. Nah, kita fokus di kolom yang saya kotakin merah. Nah, ini kita punya data ternyata arah Merak 38, arah Cilegon 62. Jadi kita punya persentase 3862. 3862. Oke. 3862 ya. Kita sekarang maju lagi ke slide awal ya. Slide. Nah, oke. Jadi tadi kita punya data itu adalah 38 ya. 38 banding 62. 62. Nah, kita lihat nih 38 banding 62 apakah ada di tabel 4/4. 38 banding 62 kita lihat. Oke, rekan-rekan, ternyata tidak ada. Jadi 3862 itu tidak ada. Jadi pilihannya kita harus membulatkan salah satunya ke atas. Oke, kita dari yang arah Merak ya, di arah ke Merak itu berarti kalau 38, kalau misalkan kita bulatkan ke atas berarti 40. Ya. Nah, berarti kalau misalkan 40, kalau misalkan dikurang 100 ya, berarti itu masih ada sisa adalah 60. Nah, kita lihat 60 banding 40 ada nggak di tabel 4/4. Nah, ternyata kita lihat ada di sini. Ternyata di 60/40. Jadi punya makna yang sama rekan-rekan ya. 60/40 atau 40/60. Jadi salah satunya harus kita bulatkan ke atas. Jadi 0,94 ini kita masukkan ke tabel. Oke, rekan-rekan. Selanjutnya di langkah ke-15 kita dapat menentukan faktor penyesuaian hambatan samping atau FCHS. Ya, di FCHS ini kita dapat lihat bahwasannya di tabel 4/5. Ya, di tabel 4/5 ini dibedakan berdasarkan tipe jalannya yang pertama. Nah, yang pertama ada mediannya. Yang ada median itu adalah 4/2 T dan yang tidak ada mediannya 2/2 double T. Nah, kita flashback kembali ya, untuk hambatan samping itu ada 5 kategori. Yang pertama ada sangat rendah, lalu kemudian rendah, kemudian sedang, kemudian tinggi, dan sangat tinggi. Oke, rekan-rekan. Nah, kemudian dibedakan lagi berdasarkan lebar bahu efektifnya. Ya, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama kurang dari 0,5 meter. Yang kedua jika 1 meter. Yang ketiga jika 1,5 meter. Dan yang keempat jika lebih dari 2 meter. Ya, nah, di sini kita dapat dari soal ya ternyata kelas hambatan sampingnya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Lalu kemudian lebar bahu efektifnya adalah 1 meter. Jadi didapatkan hasil sebesar 0,88. Ya, jadi 0,88 tinggal kita masukkan ke tabel. Nah, baru yang terakhir kita dapat menentukan FCUK atau faktor penyesuaian ukuran kota. Nah, FCUK ini kita dapat mengacu pada tabel 4/7. Nah, di mana tabel 4/7 ini kita dapat menentukan berdasarkan ukuran kotanya. Di sini ada 5 kategori ya. Yang pertama kurang dari 100.000 itu berarti kelas kotanya termasuknya sangat kecil dan masuk kategori kota kecil. Nah, yang kedua 100.000 sampai
500.000 itu termasuk kategori kecil dan kota kecil. Yang ketiga jika 500.000 sampai 1 juta jiwa. Termasuknya kelas kota sedang dan kategori kota menengah. Yang keempat jika 1 juta sampai 3 juta jiwa. Itu berarti kelas kotanya besar dan kategori kotanya besar. Dan yang terakhir, jika lebih dari 3 juta jiwa. Itu termasuknya kelas kota sangat besar dan kategori kota metropolitan. Kita tadi punya data di soal, itu hasilnya sebesar 700.000 jiwa. Jadi masuk di antara kategori yang ketiga ya, antara 500.000 sampai 1 juta. Jadi termasuknya kota yang kita evaluasi ini termasuknya kelas kota sedang dan kategori kota menengah. Jadi didapatkan hasil sebesar 0,94. Jadi 0,94 ini tinggal kita masukkan. Oke. Baru kemudian setelah kita mendapatkan seluruh parameter ya, baru dapat kita hitung kapasitasnya. Kapasitas ini merupakan hasilnya didapat dari perkalian dari seluruh parameter yang sudah kita dapat. Jadi tinggal kita kalikan saja ke samping semuanya. Jadi 2644 ya didapat dari CO sebesar 3400 dikalikan dengan FCLJ sebesar 1, kemudian FCPA 0,94 dikalikan dengan FCHS 0,88 dikalikan dengan FCUK 0,94. Ya, sehingga setelah saya hitung didapatkan hasil sebesar 2644 SMP per jam pada masing-masing arah rekan-rekan. Jadi rekan-rekan jangan lupa dihitung berdasarkan arahnya. Oke, nah selanjutnya di langkah ke-18 ya, kita dapat geser kolom lagi, jadi ada kolom lanjutan ya. Kita lanjut lagi, ternyata di kolom tersebut pada akhirnya kita dapat menentukan derajat kejenuhan. Nah, derajat kejenuhan. Nah, di sini sebelum kita menghitung data derajat kejenuhan, kita dapat memasukkan data arus lalu lintas. Ya, misalkan kita contoh yang di Cilegon. Nah, di Cilegon tinggal kita lihat di langkah ke-6. Di langkah ke-6 ini ya didapatkan data sebesar 2.929. Ya, ingat ya rekan-rekan, yang kita pakai adalah yang SMP per jam atau yang blok warna hijau. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja 2.929 ke tabel. Oke. Nah, baru yang terakhir ya kita dapat Baru yang terakhir kita dapat menghitung derajat kejenuhan atau DJ-nya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu rekan-rekan. Nah, di sini didapatkan hasil sebesar 1,11. Ya, nah di sini rumusnya adalah Q total ya di arah Cilegon ya, Q totalnya 2.929 dibagi dengan kapasitas. Nah, kapasitas kita juga sudah dapat ya. Kapasitasnya 2.644. Ya, rekan-rekan dapat lihat di langkah 17. Nah, jadi tinggal kita masukkan 2.644. Jadi sehingga didapatkan hasil sebesar 1,19. Sorry, 1,11. Rekan-rekan. Nah, rekan-rekan dapat lihat ya bahwasannya di PKJ ini memang baru dapat dibuatkan rekomendasi jika melebihi 0,85. Nah, jadi 1,11 ini udah masuk kategori melebihi 0,8. Nah, sehingga rekan-rekan dapat dilihat rekomendasinya. Ya, rekomendasi teknisnya kita dapat lihat ya 1,11. Nah, itu ternyata masuk kategori tingkat pelayanan F. Tingkat pelayanan F. Nah, di tabel Morlock ya rekan-rekan. Ingat rekan-rekan ya, di PKJ ini batasannya adalah 0,8. Jadi kalau misalkan lebih dari 0,85 itu direkomendasikan pembuatan rekomendasi teknis. Jadi kalau misalkan berdasarkan pengalaman saya ya,
rekomendasi teknis yang dapat kita gunakan itu adalah yang pertama pelebaran lajur, lalu kemudian penertiban hambatan samping, lalu yang ketiga adalah penambahan transportasi umum. Rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan dari tiga alternatif ini disesuaikan berdasarkan kondisi existing. Kira-kira yang memungkinkan yang mana? Dan yang paling murah tentunya ya rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau tiga-tiganya dipenuhi, ya otomatis nanti derajat kejenuhannya angkanya akan turun. Jadi untuk sampai menentukan derajat kejenuhan untuk jalan luar kota, untuk jalan perkotaan itu perlu 19 langkah rekan-rekan. Nah, selanjutnya rekan-rekan kita dapat menentukan kecepatan tempuh mobil penumpang atau VMP. Nah, VMP. Nah, di sini rekan-rekan dapat lihat di kolom 17 ya. Jadi ada 20 kolom ya sampai ke tindakan. Nah, cuman di sini kita batasi saja untuk sampai kecepatan tempuh ya. Di kecepatan tempuh kita dapat mengacu pada gambar 4-2. Jadi kalau misalkan jalannya ada mediannya ya entah 4/2T, 6/2T atau misalkan 8/2T, kita menggunakan gambar 4/2. Kalau misalkan tidak ada median, misalkan 2/2T, 2/2 double T, itu berarti masuknya ke gambar 4/1. Jadi pastikan rekan-rekan jangan salah pilih. Kita mulai di gambar 4/2. Di gambar 4/2 ini ada dua data yang harus kita tentukan terlebih dahulu untuk sampai ke tahap menentukan kecepatan rata mobil penumpang atau VMP. Yang pertama adalah derajat kejenuhan. Nah, derajat kejenuhan kita sudah punya ya, sebesar 1,11. Jadi kita masukkan ternyata mentok ternyata ya, udah angka maksimum 1. Nah, kemudian kecepatan arus bebasnya berapa? VB-nya berapa? Nah, VB sudah kita dapat tadi pada perhitungan sebelumnya ya. Nah, ternyata VB-nya adalah 48. Nah, jadi di si gambar 4/2 ini ada 5 garis yang berwarna biru, ini merupakan garis VB-nya. Ada yang 40, ada yang 50, 60, 70, 80. Nah, 48 ini masih masuk ke area mendekati 50 ya, kalau kita bulatkan ke atas. Jadi masuknya ke garis biru. Jadi dari 1 kita pentok lurus ke atas sampai ke garis yang biru ini 50 ya, sampai sini. Tinggal kita tarik ke kiri. Nah, kiri. Nah, jadi didapatkan ya kecepatan tempuhnya ini berkisar 28 kira-kira ya, 28 di sini. Jadi kecepatan tempuh di sini adalah sebesar 22 atau 28. Jadi apa yang sudah kita hitung itu kepakai semua rekan-rekan ya. Jadi kalau misalkan nggak perlu sampai kecepatan tempuh VMP, jadi biasanya ini nggak usah dicari gitu ya rekan-rekan. Kecuali kalau rekan-rekan ingin menambahkan parameter kajian, ya berarti rekan-rekan harus menghitung kecepatan arus bebas. Oke, rekan-rekan, saya beri waktu 1 menit. Ya, jika rekan-rekan ada yang merasa kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Rekan-rekan. Oke, time is up, rekan-rekan ya. Time is up. Jadi terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya. Nanti akan saya tampung dan akan saya jawab di 15 menit sebelum sesi kedua mulai. Oke, dari saya cukup sekian untuk video di sesi pertemuan 4 sesi ke-1. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.